Yudas 1 ayat 1 sampai 25. Dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, setelah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian orang-orang yang bermimpi impian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus.
Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan kebesaran, kekuatan dan kuasa, sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Jesus Way dengan saya Verdi. Dan tadi kita sudah baca ya sama-sama ya di Yudas pasal yang pertama ayat 1 sampai 25. Minggu ini adalah minggu terakhir dari seri peringatan Yudas, dan 4 minggu ke belakang ya, dari minggu pertama sampai minggu keempat, 41 sampai 44, kita sama-sama mengerti bahwa pada surat Yudas ini, peringatan-peringatan Yudas tentang orang fasik itu sangat penting sekali bagi kita, karena kita harus benar-benar memperhatikan apa yang dikatakan oleh Yudas pada surat ini. Karena pada surat ini kita udah belajar di mana Yudas itu memperingatkan kita, memberikan gambaran, dan juga memberikan contoh. Ya. Dalam artian dari minggu pertama sampai minggu keempat kita sama-sama belajar dan membahas di mana peringatan Yudas terhadap orang fasik, terus kita juga berikan gambaran orang-orang fasik itu seperti apa. Yang biasa kita kenal selain bahasa orang fasik, orang-orang yang membelot dari Tuhan, orang-orang yang keluar dari jalan-jalan Tuhan, yang sengaja melakukan larangan-larangan yang dilarang oleh Tuhan. Itu orang-orang fasik, Bapak Ibu Saudara. Dan 4 minggu kemarin kita sudah sama-sama belajar tentang hal itu. Dan minggu yang kelima ini, di part kelima ini kita akan bahas kelanjutan dari ayat 20. Mari kita sama-sama buka di Yudas pasal pertama yang ayat 20. Tolong ditampilkan. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saya ulangi ya. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, di ayat 20 ini Yudas menekankan Bapak Ibu Saudara bahwa kita itu harus berdiri ya, seperti yang saya jelaskan minggu lalu. Kenapa gambarannya itu berdiri ya? Karena ketika kita berdiri Bapak Ibu Saudara, kita itu akan siap ya. Kita mau menghindar ketika mendapatkan serangan itu lebih mudah ketika kita bersiap-siap dengan berdiri. Nah, berdiri dalam iman itu artinya di dalam iman kita terhadap Kristus kita harus bersiap-siap, di mana kita tidak boleh lengah dan memberikan celah untuk dosa masuk dalam kehidupan kita, seperti yang sudah dibahas di minggu-minggu lalu. Jadi di ayat 20 dan sampai 23
Yudas ini mengingatkan kita secara pribadi sebagai pengikut-pengikut Yesus yang memang benar-benar dan sungguh-sungguh mengikut Yesus. Yang sungguh-sungguh menjadi orang Kristen. Nah, kenapa dibilang sungguh-sungguh? Karena kalau Bapak Ibu Saudara kita tidak melakukan hal-hal yang dijelaskan dari ayat 1 sampai ke 19, ya, di mana di situ disebutkan gambaran-gambaran tentang orang fasik yang diperingatkan Yudas pada kita. Disitulah kesungguhan hati kita. Ya. Jadi walaupun kita pun pernah kecemplung ya, dalam jurang dosa, ya, selama kita bersungguh-sungguh untuk kembali, bersungguh-sungguh untuk ingin berubah dan juga mengakui dosa-dosa kita terhadap Tuhan, terutama juga terhadap manusia yang lebih penting. Itu adalah bukti di mana kesungguhan hati kita untuk kembali mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Maka di ayat 20 ini dijelaskan bahwa bangunlah dirimu sendiri di atas dasar impianmu, imanmu, yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya. Lalu di ayat selanjutnya, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ayat 22, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Lalu ayat 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Kita kembali ke ayat 21, Bapak Ibu. Dan di sini dikatakan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Peliharalah. Ya. Kita fokus di kata peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Jadi Yudas mengingatkan kita ya, agar kita itu memelihara diri kita, Bapak Ibu Saudara. Dalam artian apa sih? Memelihara itu kita benar-benar menjaga dengan baik diri kita. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah memelihara hewan peliharaan seperti kucing, anjing, ya, ataupun hewan-hewan lain seperti kelinci, hamster, banyak. Saya pun pernah melihara. Dan gak mungkin dong hewan peliharaan yang kita pelihara ini kita sakiti secara sengaja. Gak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Gak mungkin kita memelihara sesuatu hanya untuk kita rusak dengan sengaja. Yang namanya memelihara itu menjaga, merawat, ya. Dan juga menyayangi apa yang kita pelihara, baik barang maupun hewan. Dan yang dibahas oleh Yudas di sini adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Jadi Yudas menegaskan di ayat yang 21 ini bahwa kita harus memelihara diri kita. Dalam artian kita harus menjaga diri kita harus menyayangi diri kita. Ya. Dalam artian bukan menyayangi yang berlebihan, Bapak Ibu Saudara, bukan narsistik ya, yang merasa bahwa diri sendiri the best, tapi
tidak dengan sengaja merusak. Ya, bagaimana gambaran ketika kita menyayangi sesuatu. Jadi benar-benar kita menjaga diri kita sendiri dari hal-hal yang buruk. Dari hal-hal yang mungkin bisa merusak diri kita. Termasuk dosa, Bapak Ibu Saudara. Jadi memelihara itu dalam artian juga kita harus menjauhkan diri kita dari dosa, perbuatan dosa. Kita harus menjauhkan diri dari perbuatan yang jahat. Kita harus menjauhi perbuatan yang digambarkan orang-orang fasik. Seperti yang Yudas katakan, Bapak Ibu. Jadi, arti memelihara dirimu dalam ayat 21 ini, itu sebagaimana kita menjaga diri kita, menjaga iman kita, ya, agar kita tidak mudah melakukan kejahatan, agar kita tidak mudah melakukan dosa, Bapak Ibu Saudara. Karena kita benar-benar menjaga. Dan ketika kita menjaga diri kita, di situ juga kita akan menantikan rahmat dari Allah. Menantikan rahmat dari Allah. Artinya apa? Di waktu-waktu yang kita jalani, Bapak Ibu Saudara. Jadi di masa kita jalani detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, sampai tahun demi tahun. Kita harus nantikan yang namanya rahmat dari Allah. Karena hal itulah yang membebaskan kita. Rahmat dari Allah itulah yang membebaskan kita semua. Lalu peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita. Seperti yang tadi kita bahas ya. Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ayat selanjutnya kita bahas. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Nah, ini cukup menarik Bapak Ibu Saudara. Di mana Yudas ini mengingatkan kita untuk menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Belas kasihan terhadap mereka yang ragu-ragu. Tunjukkanlah. Jadi Yudas ini menegaskan bahwa kita harus menerapkan hukum kasih. Ya. Di mana kita harus memberikan dan menunjukkan belas kasihan kita kepada saudara-saudara kita yang seiman maupun saudara-saudara yang di luar dari iman kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa kok saya bilang saudara seiman kita? Karena tidak semua orang-orang Kristen itu percaya penuh. Tidak semua orang-orang Kristen itu sepenuhnya beriman kepada kuasa Yesus, kepada kuasa Allah. Ada saat di mana orang Kristen itu memiliki keraguan dalam iman mereka. Ketika apa? Ketika merasa dikecewakan oleh Tuhan. Tuhan itu tidak pernah mengecewakan Bapak Ibu Saudara. Dan tidak akan pernah. Karena Tuhan Allah itu Yesus kita. Ya dan amin Bapak Ibu Saudara. Awal dan akhir. Ketika kita merasa kecewa, ya, kita sendiri nih merasa kecewa karena kita merasa kenapa Tuhan lakukan ini pada saya? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan gak tolong saya ketika saya susah?
Mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini sedang mengalami hal tersebut. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolongmu. Jadi ketika pada saat-saat ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami kesusahan dan merasa kenapa tidak ada pertolongan yang datang sampai saat ini, percayalah Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu untuk hidup Bapak Ibu Saudara. Tuhan sedang merencanakan sebuah rancangan yang sempurna, yang sangat indah bagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara juga harus ingat apa dosa yang Bapak Ibu Saudara lakukan yang mungkin menyakiti hati Allah. Karena seperti yang kita tahu, Allah kita Maha Pengasih, Allah kita Maha Penyayang. Tetapi juga Allah kita adalah Allah yang cemburu. Loh, Tuhan itu cemburu ketika kita tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa ada hal lain yang lebih lagi bisa membantu kita dibandingkan Tuhan. Dan di saat-saat itu kita merasa bahwa aku gak perlu Tuhan. Oh, masalahnya cuma kayak gini, aku gak perlu Tuhan kok, aku bisa menyelesaikannya sendiri. Percayalah Bapak Ibu Saudara, di saat hati Bapak Ibu Saudara seperti itu, Tuhan cemburu. Terlebih ketika Bapak Ibu Saudara memberhalakan sesuatu melebihi Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Contohnya apa? Pekerjaan, harta, apalagi kesenangan pribadi, hobi, dan lain sebagainya. Banyak hal ketika kita menyukai sesuatu hal dan mengidolakannya berlebih. Sampai kita merasa bahwa aku tidak bisa hidup tanpa hal tersebut. Di situ Bapak Ibu Saudara sudah memberhalakan hal tersebut. Berbaliklah saudara, berbaliklah. Dan ingatlah bahwa hanya Tuhanlah sumber kekuatan kita dalam setiap masalah yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau pada saat ini Bapak Ibu Saudara merasa kuat, pada saat ini Bapak Ibu Saudara merasa benar, dan pada saat ini Bapak Ibu Saudara tidak merasa bahwa butuh Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, berhati-hatilah Bapak Ibu Saudara. Karena terkadang Tuhan itu gini Bapak Ibu. Ketika kita merasa kita berada di zona nyaman ya, kita merasa nyaman nih dengan keadaan yang seperti ini nih. Waduh, Tuhan enak sekali. Aku nyaman Tuhan. Aku nggak mau pindah dari kondisi ini. Ya. Dalam pekerjaan mungkin, dalam keluarga. Aku nggak mau pindah dari kondisi ini Tuhan. Aku udah enak. Terkadang ketika kita merasa seperti itu, Tuhan perlu menjauhkan kita dari kenyamanan tersebut. Tuhan menjauhkan kita dari kenyamanan tersebut dalam artian kita dijauhkan dari zona nyaman tersebut oleh Tuhan. Dan kita diberikan tempat yang keras dan berbatu. Yang jauh dari rasa nyaman yang kita rasakan sebelumnya. Ketika kita merasa kita sudah tidak butuh Tuhan.
Karena kita sudah merasa nyaman, Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini dengan iman kita harus menunjukkan belas kasih terhadap orang-orang yang ragu terhadap iman mereka. Orang-orang yang ragu bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka. Tunjukkan belas kasih, tunjukkan kasih. Dan secara otomatis gambar figur dari Yesus Kristus itu akan menjadi gambaran dalam kehidupan kita. Orang akan melihat, oh ini toh orang Kristen. Oh ini toh yang namanya pertolongan dari Tuhan Yesus. Jadi Tuhan itu ingin kita menjadikan perantara antara Tuhan dan anak-anaknya yang dikasihi. Tuhan membutuhkan kita, umatnya ini ya, untuk menyelamatkan anak-anaknya yang jauh dari kebenaran. Karena apa? Karena ketika kita sudah dipilih, Bapak Ibu Saudara, kita sudah dipilih sebagai pengikut Kristus, sebagai pelayan Tuhan. Kita dipilih, Bapak Ibu Saudara, untuk menyelamatkan. Karena yang butuh dokter itu bukan orang yang sehat. Karena yang butuh dokter itu orang sakit. Begitu juga Tuhan, yang butuh Tuhan itu semua orang. Tetapi orang yang berdosa, yang jauh dari kebenaran, jauh lebih membutuhkan kasih Tuhan. Loh, terus kita nggak butuh? Kita sudah merasakannya, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan sekarang bagian kita yang mengerjakan kasih Allah itu terhadap orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang ragu akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Disitulah Yudas menegaskan di dalam surat ini. Di mana di akhir setelah Yudas memperingatkan tentang orang-orang fasik. Inilah yang harus jadi kekuatan kita untuk menyelamatkan orang-orang yang ragu terhadap iman mereka sendiri. Kita lanjutkan ke ayat selanjutnya, ayat 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Oke, saya ulangi. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Jadi, dengan ini kita menyelamatkan mereka, Bapak Ibu Saudara. Secara tidak langsung, kasih kita itu menyelamatkan saudara-saudara kita yang ragu dengan iman mereka untuk keluar dari jalan di mana mereka menuju kehancuran, di mana jalan yang mereka lewatin sedang menuju malapetaka. Jalan yang mereka lewati itu sedang menuju neraka. Jalan api. Ya, jalan api, jalan penderitaan. Di mana kita harus menyelamatkan mereka, agar mereka mendapat keselamatan. Dengan mengenalkan kasih Yesus terhadap mereka, dengan mengenalkan kasih Kristus terhadap orang-orang yang belum mengenal Kristus.
Jadi menunjukkan kasih kepada orang-orang di luar sana, Bapak Ibu Saudara, itu juga salah satu bentuk pengenalan kasih Kristus terhadap semua orang Kristen maupun bukan, Bapak Ibu Saudara. Dan disitulah step by step di mana orang akan mulai melihat gambaran Kristus dalam kehidupan mereka. Lanjut. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Saya ulangi Bapak Ibu. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Di ayat 23 ini, Yudas menegaskan ketika kita menghadapi orang yang suka melakukan dosa. Jadi gambaran dari apa yang dikatakan Yudas tadi yang barusan kita baca adalah gambaran ketika kita menghadapi orang yang suka melakukan perbuatan dosa. Di situ kita tetap menunjukkan kasih terhadap mereka. Tetapi disertai ketakutan. Dalam artian bukan menakut-nakuti mereka, tetapi mengingatkan bahwa ketika mereka terkurung, sengaja mengurung diri mereka di dalam perbuatan dosa, kita harus mengingatkan bahwa kehancuran kehidupan ada di depan mata mereka. Kita harus ingatkan terus-menerus. Dan memang ketika kita sebagai orang-orang yang berdosa dihadapkan dengan hal seperti itu, kita akan merasakan takut. Dengan terus-menerus kita menunjukkan kasih, terus-menerus kita mengingatkan. Di situ kita menyelamatkan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi bencilah apa yang mereka kenakan dalam menyukai perbuatan dosa. Jadi jangan benci dengan orang-orang yang suka berbuat dosa, Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara pada saat ini mengenal beberapa orang yang suka melakukan dosa, suka berzina, suka mencuri, suka melakukan hal-hal yang jahat. Jangan benci manusianya, Bapak Ibu Saudara, tetapi bencilah perbuatannya. Bencilah perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Jangan benci orangnya. Kita perlu menyelamatkan orangnya dengan menjauhkan dia dari perbuatan dosa yang dia lakukan. Itulah kenapa dikatakan bencilah pakaian yang mereka kenakan, yang gemar melakukan dosa-dosa. Perbuatannya yang harus kita benci, Bapak Ibu Saudara, bukan orangnya. Dan di tahap akhir ini Bapak Ibu Saudara ya, di part yang kelima ini, Yudas sangat-sangat menegaskan kita bahwa kita harus Bapak Ibu Saudara. Bukan ya kamu nggak melakukan nggak apa-apa, kamu lakukan, kamu nggak usah lakukan, nggak, semuanya harus lakukan.
Semuanya harus lakukan. Karena ini adalah kebenaran dari firman Tuhan. Bukan hanya sekedar ucapan Bapak Ibu Saudara. Dan kita harus ingat bahwa Tuhan sangat mengasihi umat-umatnya. Bangsa Israel yang berkali-kali dimusnahkan oleh Tuhan pun sampai saat ini Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Dan itulah kenapa kita sebagai pengikut Yesus, kita sebagai pengikut Kristus, kita harus menyelamatkan saudara-saudara kita dari perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan. Kita harus menunjukkan kasih kita terhadap mereka. Kita harus menarik mereka dari lubang dosa yang mereka lakukan. Sebagai penutup di part kelima ini, kita akan lanjutkan baca ayat 24 dan 25. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Ayat 25. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Dan di ayat ini, percayalah Bapak Ibu Saudara, dengan iman kita sudah dipersiapkan Allah, kita sudah dipersenjatai Allah, kita sudah dipagari oleh Allah, oleh kuasa Allah di mana kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Kita sudah dipagari, jadi ketika kita akan keluar dari pagar tersebut, akan ada Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Hei, kamu akan melakukan dosa. Hei, kamu sedang akan melakukan dosa. Kenapa hatimu panas dan mukamu muram? Ketika kamu melakukan kejahatan, dosa sudah ada dalam hatimu sebelum kejahatan itu kamu lakukan. Dan di ayat yang sudah kita baca, dari ayat pertama dan ayat 25, kita sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara. Saya pun belajar bahwa Tuhan sangat mengasihi anak-anaknya, sangat mengasihi umat-umatnya. Dan di mana segala bentuk peringatan-peringatan, segala bentuk teguran-teguran, segala bentuk pengajaran-pengajaran yang diberikan pada kita semua untuk agar kita mengerti dan memahami isi hati Allah, agar kita mengerti apa yang berkenan di hadapan Allah, dan agar kita lebih mengenal Allah kita itu seperti apa, Bapak Ibu Saudara. Melalui apa? Firman Tuhan yang kita baca sehari-hari. Dan ini saya tutup tema peringatan Yudas. Semoga apa yang sudah Bapak Ibu Saudara dengar dapat menjadi berkat, dan firman Tuhan yang kita dengar pada siang hari ini dapat menjadi sauh dalam kehidupan kita, dapat menjadi rema dalam kehidupan kita, dan dapat kita hidupi firman tersebut dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati.